Saya melihat masyarakat itu mengikuti hanya merupakan suatu kebanggaan bahwa mereka bisa berbuat, tapi tidak menjadi life skill. Life skill. Wah, jadi Hai, selamat datang kembali di acara podcast Anak Lembang. Hari ini kita memasuki episode yang ketiga dari acara podcast kita yang mau berbicara tentang kondisi desa. Iya, jadi kita masih tetap konsisten pada topik kita, yakni penanganan kemiskinan ekstrim di desa. Dan hari ini kita kedatangan seorang ibu yang selalu bersemangat, energik setiap hari untuk memberi perhatian bagi masyarakat di Lembang, terutama di Lembang Tadongkon. Langsung saja kita perkenalkan Ibu Milka Patonglohan. Selamat siang. Ya, selamat siang. Bagaimana kabar, Bu? Sehat-sehat? Kabar baik, sehat. Wah, luar biasa. Beliau ini adalah tokoh perempuan. Tokoh perempuan yang selalu memberi waktunya untuk proses di Lembang Tadongkon. Nah, kalau kita boleh tahu, Bu, sejauh mana sih pemerintah Lembang hari ini memberi akses bagi perempuan untuk terlibat dalam perencanaan, terutama dalam pelaksanaan program di Lembang? Iya, kalau perhatian Pak Lembang ke perempuan itu sangat besar. Baik dari PKK, dari BPL juga kan ada tokoh perempuan di dalam. Nah, kemudian kebetulan Bumblem ini ya saya juga perempuan yang sudah tua tapi masih dimanfaatkan. Wah, luar biasa. Mudah-mudahan bisa ya, tapi didampingi dengan orang muda, Pak. Luar biasa. Dan lagi-lagi yang paling spesial juga, Ibu ini ketua kelompok tani. Oh iya. Sudah berapa lama, Bu? Kalau itu kelompok tani kami itu sudah umur sejak dibentuknya itu sudah lebih 10 tahun, kurang lebih 11 tahun. Lebih 10 tahun ya, kurang lebih. Dan saya sebagai ketua baru 5 tahun. Baru 5 tahun, tapi dengar-dengar lagi, Bu, sekarang punya kebun ya, kebun kelompok tani. Apa saja sih yang ditanam di situ, Bu? Itu sebagai demplot kelompok tani, ditanam berbagai macam jenis sayuran. Sebagai demplot itu maksudnya untuk tempat melatih ibu-ibu. Karena ini kelompok wanita tani, KWT Marendeng namanya. Wah, luar biasa. Jadi di situ kami melatih ibu-ibu untuk bertani secara benar, yang diharapkan nanti kembali semua ke rumah membuat pekarangannya seperti itu. Wah, luar biasa. Nah, ini semua juga dimaksudkan untuk pencegahan stunting supaya sayuran yang segar, tidak berpestisida, mereka bisa dapat di pekarangannya begitu. Luar biasa. Punya usaha herbal apa sih, Bu? Yang mungkin sedikit gambaran. Usaha herbal itu kami olah dari tumbuh-tumbuhan, jadi temulawak, kunyit putih, jahe merah, kunyit biasa, temu mangga, temu hitam. Jadi itu kami olah menjadi bubuk. Jadi sarinya kami olah jadi bubuk, kemudian kami racik sesuai dengan keluhan orang yang akan minum, dan ya puji Tuhan rata-rata cocok. Wah, luar biasa. Sehingga dari mulut ke mulut sudah mulai berkembang. Gitu. Dan punya greenhouse sendiri di rumah. Ya, greenhouse itu juga adalah bantuan kelompok tani. Bantuan kelompok tani. Jadi sehubungan dengan demplot yang tadi ada kebunnya itu, ada greenhouse di mana kami membibitkan tanaman-tanaman sayuran dan buah-buahan yang nantinya akan dibagikan pada setiap anggota kelompok tani. Dan memang kalau tidak habis anggota kelompok tani tanam, kami kasih masyarakat luas. Secara gratis? Secara gratis. Wah, luar biasa. Karena kami dikasih bantuan dari ketahanan pangan. Dan bibit-bibitnya itu kami bibitkan, diberikan kepada anggota. Wah, luar biasa. Jadi hari ini kita tidak rugi ya. Kita tidak rugi, tidak salah kita mengundang tamu kita hari ini sebagai pemerhati kemiskinan masyarakat desa, karena tidak sekedar bicara, tapi juga action di lapangan, dan itu yang kita cari.
Nah, dari sekian banyak prestasi yang ada, Bu, apa sih harapannya, terutama sekaitan dengan tema kita, kemiskinan ekstrim penanganan? Bagaimana Ibu melihat masyarakat kita dari segi mindsetnya mungkin, dan seperti apa sih? Apakah Ibu pengen dari sekian banyak ini masyarakat, ayo ikut juga, atau seperti apa? Kalau kita melihat mindset masyarakat kita, terutama di Lembang Tadongkon, kelihatannya wawasan bisnis itu masih kurang. Masih kurang. Ya. Oke. Sehingga mereka masih terbuai dengan apa yang ada, sehingga mereka juga pendapatannya susah ditingkatkan. Ya. Setelah saya pensiun, saya berpikir selain menambah pendapatan keluarga sendiri, berharap semoga apa yang saya lakukan itu bisa menjadi contoh, sehingga ibu-ibu yang lain pun bisa aktif. Selain untuk menambah, memenuhi kebutuhan gizi keluarga, juga kalau misalnya ada yang beli, kita bisa jual dan bisa jual, ya? Menambah uang. Ya. Wah, luar biasa. Dan kira-kira itu untuk masukan bagi masyarakat ya, berubah mindset, kehidupan itu bisa berubah kalau kita mau mengubah hidup kita. Nah, hari ini kira-kira apa sih yang mesti ditingkatkan lagi oleh pemerintah Lembang dan bahkan mungkin pemerintah pusat untuk sekaitan dengan penanganan kemiskinan ekstrim? Iya. Sebetulnya yang membuat kemiskinan itu semakin meningkat adalah mindset masyarakat yang memang belum wawasan bisnisnya tidak ada ya. Pengalaman saya di koperasi itu banyak memberikan pelatihan-pelatihan keterampilan, misalnya buat tempe, buat bakso, buat dodol, buat apa segala. Saya melihat masyarakat itu mengikuti, hanya merupakan suatu kebanggaan bahwa mereka bisa berbuat, tapi tidak menjadi life skill. Life skill, ya. Wah, jadi life skill ya. Berarti pemerintah mestinya membuat banyak pelatihan-pelatihan tentang life skill, atau kira-kira seperti apa? Tapi awalnya harusnya pembukaan wawasan dulu. Pembukaan wawasan. Karena masyarakat Toraja kadang-kadang memiliki banyak keterampilan, tapi tidak ada yang menjadi life skillnya, sehingga tetap tidak ada penghasilan yang bertambah. Padahal keterampilannya banyak. Ya. Padahal kalau mindsetnya yang berubah, wawasan bisnis ada, artinya jiwa entrepreneurnya, jiwa kewirausahaannya ada. Keterampilan kurang pun kalau perlu mereka bayar untuk belajar cari keterampilan. Dan kehidupan pasti berubah. Pasti. Iya. Dan saya kira cukup dulu ya bincang-bincang kita hari ini. Ibu Milka, terima kasih banyak untuk kedatangannya. Terima kasih sudah mau berbagi dalam podcast Anak Lembang ini. Dapatkan satu kesimpulan dari acara podcast kita hari ini adalah bahwa semangat lahirnya undang-undang desa adalah bagaimana dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan desa, masyarakat desa bukan lagi objek tetapi menjadi subjek dari pembangunan desa. Oleh karena itu, satu hal yang kita dapatkan pesan dari Ibu Milka hari ini bahwa dalam proses pengentasan kemiskinan desa ini ada dua aspek yang sangat berperan, yaitu pemerintah dan juga masyarakat. Pemerintah perlu memperkuat program yang berbasis masyarakat, dan masyarakat harus mau mengubah kehidupannya. Dan tentu ini satu pesan yang begitu kuat. Semoga bisa sampai ya ke Pak Jokowi, minimal ke Gus Menteri. Semoga ini bisa sampai ke beliau-beliau untuk semakin memperkuat regulasi, dan tentu dana desa ini diperkuat lagi. Iya, saya kira demikian bincang-bincang kita hari ini dalam episode yang ketiga dari podcast Anak Lembang. Anak Lembang bicara tentang Lembang, bicara tentang penanganan kemiskinan ekstrim di desa. Demikian episode yang ketiga hari ini bersama dan juga bersama dengan Ibu Milka Patengluan. Salam, Bu. Terima kasih banyak.